Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan kasih-Mu yang sudah menyertai kami dalam sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, hingga pada malam ini. Ya Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami hikmat, kemampuan di dalam kami merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pembacaan kita pada malam ini terambil dari Kejadian 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinahnya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Dari pembacaan Kejadian 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5, saya mengangkat satu tema: aman dalam perlindungan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan hendak menurunkan hujan di atas bumi, Tuhan memerintahkan agar Nuh dan keluarganya serta ternaknya masuk dalam bahtera. Pada saat hujan turun ke bumi selama 40 hari, maka hanya keluarga Nuh yang terselamatkan. Tuhan memberikan perlindungan kepada Nuh hingga air bah di bumi surut, sebab dikatakan bahwa Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam hidup ini, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Setiap kita tidak dapat menghindar dari situasi yang berbahaya dan tidak aman. Namun, di dalam situasi apapun, percayalah bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber perlindungan kita. Mazmur 91, bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan kita, dan di dalam Dia kita aman. Untuk mendapatkan perlindungan Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya
pusat perlindungan kita. Roma 8 ayat 31 menyatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, Dia akan memberikan perlindungan atas seluruh hidup kita dari segala mara bahaya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah hati-hati pun bahaya masih bisa menghadang. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita selama 24 jam, dan kita tidak bisa menjaga harta benda kita setiap saat. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kita. Dia akan melindungi umat-Nya. Bersama Yesus kita akan menjadi aman. Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Bersamanya kita akan dilindungi dalam segala yang jahat. Kita senantiasa berdoa memohon perlindungan Tuhan yang akan menjaga keluar masuk kita, sehingga kita akan senantiasa aman. Saat di sekeliling kita mengalami situasi yang berbahaya, janganlah kita menjadi gentar ataupun takut. Percayalah bahwa Tuhan adalah perisai dan perlindungan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita senantiasa berlindung pada Tuhan. Kita hidup bersahabat dengan Tuhan senantiasa. Dalam kehidupan kita saat ini, kurang lebih 3 bulan, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tentu hal ini sangat mengganggu konsentrasi. Bahkan berbagai hal dalam kehidupan kita. Namun kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita tidak perlu berputus asa. Karena Tuhan Yesus sanggup memelihara dan melindungi kita. Sehingga dengan pola hidup yang sehat dan pola hidup yang baik dan benar, percayalah Tuhan akan memberkati kita untuk hidup aman dalam perlindungan-Nya. Nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada malam ini, di mana kami sudah merenungkan akan firman-Mu yang sudah menyapa kami untuk senantiasa tetap hanya bersandar pada Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi.
Bapa dalam surga, pada malam ini kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta, di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkau tetap berkati, memberikan hikmat di dalam mengangkat akan tugas pelayanan ini. Begitu juga di dalam studinya ya Tuhan, Tuhan tetap memberkatinya di dalam mengikuti perkuliahan hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami berdoa buat suami dan anak-anak, kiranya Tuhan tetap berkati di dalam aktivitas mereka. Bapa dalam surga, pada malam ini kami berdoa juga buat jemaat-Mu di Malengkeri, baik yang ada bersama kami, baik yang jauh bersama kami. Kiranya Engkau tetap memberkati kami semua di dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita bagi kami di dalam kami mengangkat tugas kami, agar nama-Mu tetap senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat seluruh aparat, mulai dari pemerintah, para tugas medis, yang Tuhan tetap berkati di dalam memikirkan akan pandemi COVID-19 ini dapat terselesaikan dengan baik, dan jemaat-Mu atau umat-Mu dapat beraktivitas sama dengan semula. Bapa dalam surga, inilah ucapan syukur kami pada malam ini. Dengarkanlah doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah ibadah malam ini. Tuhan memberkati. Amin.